Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan segala syukur kita seagung-agungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Berkuasa dan Maha mengatur segalanya. Salawat dan salam
Tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di jalannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jumat kali ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Dan beberapa hari ke depan kita akan kedatangan tamu agung, tamu istimewa syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Maka para ulama mengingatkan kepada kita ketika menghadapi datangnya bulan Ramadan, persiapkan diri kita dan hati kita. Di antaranya adalah dengan banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya terhimpun banyak kebaikan, terhimpun banyak amal-amal soleh, ketaatan, dan di dalamnya dilipat gandakan pahala yang besar, adhafan mudha'afah, berlipat-lipat. Maka tentu saja itu semua dibutuhkan sebuah mujahadah, kesungguhan atau perjuangan, dan tentunya didukung oleh hati yang bersih, hati yang selamat, agar sukses menjalankan amaliyah Ramadan. Di antara penghalang terbesar seorang hamba melakukan amal soleh atau ketaatan adalah banyaknya dosa yang dikerjakannya, atau adanya dosa-dosa yang masih terkumpul pada hatinya. Karena ketika seorang hamba berdosa, maka muncullah nuktatun sauda, noktah hitam di hatinya, yang kalau itu tidak segera taubat dan istighfar, maka semakin lama akan semakin banyak yang pada akhirnya akan menghitamkan hatinya, bahkan bisa menjadi berkarat. Kalau sudah demikian yang terjadi, maka akan sangat sulit untuk melakukan ketaatan. Jadi di antara mafsadat dosa terbesar adalah ia penghalang bagi hamba dalam melakukan ketaatan. Walhal jamaah rahimakumullah, ketika datang bulan Ramadan, menyerulah sang penyeru yang menyerukan agar semangat beribadah di bulan Ramadan. Karena Nabi SAW, wa yunadi munadin, maka sang penyeru pun menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai para pemburu kebaikan, terimalah, kejarlah kebaikan tersebut, dan wahai para pemburu keburukan, stop, berhentilah, tahanlah dari berbuat keburukan. Nah, agar seseorang semangat dalam beribadah, salah satunya adalah dengan bersih hatinya dari berbagai macam dosa dan maksiat. Dan itu dibutuhkan untuk bertobat dengan benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengingatkan kita banyaklah bertobat ketika menghadapi Ramadan. Walaupun bertobat itu bukan hanya musiman, tapi dia adalah ibadah yang terus-menerus harus kita laksanakan hingga akhir hayat kita. Jangankan kita jamaah rahimakumullah, Nabi SAW saja yang telah Allah ampuni dosanya yang dahulu maupun yang akan datang, beliau dalam sehari bertobat 100 kali. Karena Nabi SAW, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yawmi mi'ata marrah. Wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah, maka sungguhnya aku pun bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kalau saja Nabi SAW yang sudah Allah ampuni dosanya, yang surga tidak akan dimasuki kecuali diketuk oleh beliau terlebih dahulu, dalam sehari beliau beristighfar, bertobat 100 kali. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana
dengan keadaan kita jemaah rahimakumullah? Apakah kita menyangka telah bersih dari dosa, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala? Maka itu jemaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bertobat kepada Allah. Karena di antara keutamaan bertobat adalah beruntunglah orang-orang yang bertobat tersebut. Berbahagialah orang-orang yang bertobat. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, dan bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman semuanya dari segala dosa, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka di antara keutamaan tobat adalah akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, keberuntungan yang hakiki, bukan saja di dunia tapi juga di akhirat kelak nanti. Yang kedua, di antara keutamaan tobat adalah Allah akan mencintai seorang hamba yang bertaubat. Jamaah rahimakumullah, kata ulama, laisa sya'nu an tuhib Allah, wa innama sya'nu an tuhab. Perkaranya bukanlah apakah engkau cinta kepada Allah, tapi perkaranya adalah apakah engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita pasti apabila ditanya apakah engkau cinta kepada Allah, maka akan menjawab, ya, saya cinta kepada Allah. Tapi kata ulama, perkaranya bukan apakah engkau cinta kepada Allah, tapi apakah engkau dicintai oleh Allah. Jangan sampai cinta kita kepada Allah bertepuk sebelah tangan. Dan di antara perkara yang mendatangkan cinta Allah adalah banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surah Al-Baqarah, "Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan hamba-hambanya yang bersuci. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah rahimakumullah, syarat bertaubat sebagaimana disebutkan para ulama, jika dosa itu berhubungan kepada Allah, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, an-nadam, yaitu menyesal. Kata Nabi SAW, an-nadamu taubah, sesungguhnya penyesalan itu adalah pertobatan. Maka ketika seorang bertobat kepada Allah, dia harus betul-betul menyesal atas dosa dan kemaksiatan yang dijalankannya. Betul-betul ada penyesalan yang mendalam yang hadir di hatinya, dan bukan sekedar lintasan begitu saja. Bahkan dia sampai menangis menyesali dosa-dosanya, membayangkan efek buruk dari dosa-dosanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alayhi. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin mar'a 'ala anfi." Kata Abdullah bin Mas'ud, orang beriman itu memandang dosa-dosanya seperti dia sedang duduk di bawah gunung yang besar yang bisa menimpa kepada dirinya. Dia sangat mengkhawatirkan dosa-dosanya, seperti orang yang duduk di bawah gunung besar yang bisa menghantam dirinya sewaktu-waktu. Sebaliknya, orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat, pelaku-pelaku maksiat yang terbiasa
Dia memandang dosa-dosanya seperti lalat yang lewat di depan hidungnya begitu saja, yang dia tepis, tidak berpengaruh apa-apa dosa itu terhadap dirinya. Itu yang pertama, jamaah rahimakumullah, syarat bertaubat, penyesalan. Yang kedua, al-iqla atau atarku, meninggalkan dosa tersebut. Dia harus tinggalkan dosa tersebut seketika, ketika dia benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan menunda-nundanya. Kemudian yang ketiga adalah cara bertobat al-azm as-shadiq, yaitu tekad yang kuat, tekad yang benar, komitmen yang kuat yang benar untuk tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang tersebut. Itu jika dosanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dosanya berhubungan dengan sesama manusia, sesama bani Adam, maka ditambahkan syarat yang keempat, yaitu al-irja' huququ il ashabiyah, mengembalikan hak-hak saudaranya tersebut, mengembalikan hak-hak saudara tersebut yang telah dia rampas, dia ambil atau minta dihalalkan atas kezalimannya. Jamaah rahimakumullah, itulah cara bertobat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, khatib mengingatkan kepada diri khatib dan kepada kaum muslimin semuanya, jangan pernah menganggap remeh dosa. Jangan pernah menganggap kecil dosa itu. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. La saghirata mal israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Wala kabirata illa wal istighfar. Sebaliknya, tidak ada dosa yang besar kalau senantiasa diperbaharui, diiringi dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu. Setiap kita pasti punya salah. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam, manusia, pasti bersalah. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memiliki nama At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, yang Maha penerima taubat, yang Maha pengampun. Maka tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni sepanjang hamba tersebut dengan benar-benar sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu ghafurur rahim." Katakan, hai Muhammad, katakan, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam kezalimannya, yang telah banyak berbuat dosa, janganlah kalian putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah akan mengampuni dosa kalian seluruhnya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah jamaah rahimakumullah, khutbah singkat yang bisa khatib sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi khatib pribadi dan umumnya bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqalul hajat. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana ighfir li wa liya warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan wa a'inna fi 'ala as-siyam wal qiyam. Allahumma irfa'na al-bala' wal waba', Allahumma irfa'na al-bala' wal waba' wasif 'anna syarra ma qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah,
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله